Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmaniar dengan NIM 105841115722 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil final saya, yaitu dengan judul Implementasi Pengujian Perangkat Lunak, Pengujian Sistem Black Box Testing pada Aplikasi Web TV. Baik, langsung saja. Pada bab pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah menghadirkan berbagai inovasi dalam bidang hiburan. Salah satunya adalah layanan streaming video berbasis aplikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kebiasaan masyarakat dalam menikmati konten hiburan mengalami perubahan signifikan. Dari yang sebelumnya mengandalkan siaran televisi konvensional, kini bergeser pada platform digital yang lebih fleksibel, interaksi, dan profesional. Salah satu aplikasi yang menonjol dalam kategori ini adalah Web TV, sebuah platform layanan streaming video yang menyediakan berbagai konten film serial, variety show, dan drama dari berbagai negara, khususnya Asia. Aplikasi ini banyak digemari karena menawarkan berbagai layanan populer dengan sistem premium, yaitu pengguna dapat menikmati berbagai besar konten secara gratis dengan batasan tertentu, sementara akses penuh tersedia pada pengguna VIP berbayar. Kemudian, di sini ada tujuan. Adapun tujuan dari pengujian ini adalah bentuk untuk menguji fungsionalitas filter-filter utama dari aplikasi Web TV, khususnya dari perspektif pengguna gratis, menggunakan pendekatan black box testing. Yang kedua, untuk mengevaluasi kesesuaian antara output aktual sistem dengan ekspektasi pengguna dalam berbagai skenario penggunaan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara perilaku sistem dan logika pengguna, baik valid maupun invalid. Yang keempat, untuk memberikan umpan balik yang objektif mengenai kualitas interaksi pengguna dengan sistem dalam kondisi nyata. Kemudian, ruang lingkup. Ruang lingkup pengujian ini meliputi pengujian dilakukan pada aplikasi Web TV versi Android yang menjelaskan di smartphone dengan sistem operasi Android 10 ke atas. Filter-filter yang diuji meliputi login, pencarian konten, pemutaran video, gratis, iklan, subtitle, navigasi, pengaturan kualitas video, serta filter favorit dan riwayat tontonan. Yang kedua, bab kedua ada metode pengujian. Metodologi pengujian aplikasi Web TV dilakukan menggunakan pendekatan black box testing, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsional sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur internal kode program. Dalam konteks ini, pengujian hanya menikmati bagaimana sistem memberikan respon terhadap berbagai aksi ataupun interaksi pengguna, baik yang sesuai prosedur maupun yang tidak sesuai prosedur atau di dalam atau di luar ekspektasi umum pengguna. Metode ini dipilih karena sangat cocok digunakan untuk mengevaluasi aplikasi berbasis interaksi pengguna langsung seperti Web TV, di mana pengalaman pengguna dibentuk oleh kejelasan antarmuka, ketersediaan filter, dan kemudahan navigasi. Melalui pengujian ini, pengguna berperan sebagai pihak eksternal yang menguji filter-filter aplikasi seperti pemutaran video, penggunaan subtitle, akses episode, dan navigasi menu tanpa mengetahui logika program yang digunakan. Kemudian metode pengujian ada dua, yaitu positive testing. Pengujian dengan memberikan input atau aksi yang valid dan sesuai dengan prosedur standar aplikasi, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem mampu memberikan output yang sesuai dengan harapan pengguna. Contohnya, memainkan episode pertama dari serial gratis. Negative testing. Pengujian yang melibatkan input ataupun aksi yang tidak valid, tidak sesuai prosedur, atau melebihi batas akses pengguna. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana sistem menangani situasi yang tidak umum atau tidak diizinkan. Contohnya, mencoba mengakses episode ketiga dari serial eksklusif menggunakan akun gratis. Kemudian di sini ada jenis pengujian dalam black box testing. Beberapa teknik pengujian yang digunakan antara lain equivalent partitioning, kemudian Bolodari value analysis, kemudian yang ketiga deletion table testing,
Dan yang keempat, state transition testing. Kemudian ada langkah-langkah pengujian black box pada aplikasi web TV, yang itu yang pertama mengidentifikasi filter-filter utama aplikasi web TV yang diakses oleh pengguna gratis. Yang kedua, menyusun skenario pengujian berdasarkan pengalaman pengguna dengan berbagai kondisi. Yang ketiga, melakukan pengujian dengan memberikan input sesuai dan tidak sesuai pada masing-masing filter. Yang keempat, mencatat output aktual sistem yang muncul sebagai respon dari setiap aksi membandingkan. Yang kelima, membandingkan output aktual dan output yang diharapkan berdasarkan logika penggunaan umum. Yang keenam, memberikan status pada hasil pengujian, valid, pas, jika output sesuai ekspektasi, invalid, jika output tidak sesuai harapan meskipun sistem tidak mengalami kesalahan teknis. Yang berikutnya, alat dan lingkungan pengujian, yaitu alat perangkatnya iPhone XR, sistem operasi iOS 12, versi aplikasi TV, web TV versi terbaru saat pengujian dilakukan, koneksi internet stabil, akun status pengguna gratis, teknik pengujian dilakukan secara manual, dokumentasi pencatatan dilakukan dalam bentuk tangkap layar, screenshot, dan tabel pengujian. Kemudian di sini ada analisis, evaluasi fungsi-fungsi utama, dan stabilitas pengalaman pengguna. Kemudian bab 3 yaitu hasil dan pembahasan hasil pengujian. Hasil pengujian dilakukan terhadap 20 skenario pengguna filter utama pada aplikasi web TV dengan status penggunaan gratis. Setiap test case melibatkan input tertentu dan dievaluasi berdasarkan output aktual yang muncul dibandingkan dengan ekspektasi pengguna. Berikut bisa kita lihat pada tabel berikut aktual output. Nah, berikut pembahasan berdasarkan hasil pengujian 20 skenario terhadap aplikasi web TV diperoleh bahwa sebanyak 10 test case dinyatakan valid atau pas dan sebanyak test case lainnya dikategorikan invalid. Baik, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian terhadap aplikasi web TV menggunakan metode black box testing dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sebagian besar filter dasar dapat diakses oleh pengguna gratis berfungsi dengan baik, seperti pencarian konten, login, pemutaran video, episode pertama, pengaturan subtitle, serta riwayat tontonan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki fungsional inti yang stabil dan dapat diandalkan. Sebagai filter lainnya menunjukkan keterbatasan akses atau perilaku yang tidak sesuai dengan ekspektasi penggunaan gratis, seperti tidak adanya tombol skip iklan, ketidakmampuan mengakses episode lanjut, tidak tersedia filter download, serta batasan dalam pengaturan tampilan seperti metode gelap. Penggunaan metode black box testing berhasil mengidentifikasi kesenjangan antara sistem dan ekspektasi pengguna. Tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi persepsi dan interaksi. Sarannya yaitu tingkatkan transparansi dan kejelasan dalam antarmuka, misalnya dengan menampilkan keterangan langsung bahwa episode tertentu hanya tersedia untuk akun VIP atau memberikan informasi bahwa filter download terbatas.
Baik, mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan pada hari ini. Mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.